si komposit ini kayaknya bagus kalau misalnya dia berhasil break fraktal 7130 7130 7132 lah. Baru kita mungkin bisa bilang kalau misalnya emang udah confirm rebound dari MA 200 di daily. Kayaknya itu dulu pembahasan si kompositnya. Dow Futures sama S&P kayaknya lagi pullback sore ini, menjelang pembukaan pasar Eropa sih. Ya kita lihat aja ntar malam seperti apa. Tapi ya gitu, masih konservatif lah untuk strategi dalam waktu dekat. Jadi nggak usah terlalu agresif, average up. Yang penting kalau misalnya dia break suatu level, kayaknya ya kita maju-majuin aja trailing profitnya, gak usah tambah barang. Oke, dari list kita punya Meta sedang berada di area resistance 173. Kayaknya kita belum trading ini sih, jadi masih melihat price action lebih lanjut. Untuk bumi itu bisa dipantau kalau misalnya dia berhasil break fractal 171 dalam waktu dekat, mungkin besok ada breakoutnya, jadi dipantau aja dulu. Timas bisa dipantau kalau misalnya dia break ke atas 1950, cut lossnya ada di 1855. PNLF hari ini break high. Bagi yang udah hilang barang atau taking profit dari 550 ya nggak masalah. Kalau misalnya masih ada yang punya barang dari 420, kemungkinan cut loss 372 diubah ke trailing profit 498. Untuk target VIPS-nya itu kemungkinan ada di 680 kalau emang lancar. Dewa kemungkinan support terdekat ada di 64, kita udah bahas kemarin. Kalau misalnya emang ada pullback ya 64 menjadi acuan support terdekatnya. Hoki masih terpantau stabil di atas 144, kayaknya gak ada yang mesti dilakuin. Atau cut loss-nya itu kita ubah ke 132. Ini untuk strategi hoki ya. Dibeli langsung ya masih boleh lah, karena masih dekat dengan breakout point di 144. Bull target berikutnya ada di 179, semoga bisa tercapai dalam waktu dekat. BRMS bisa buy on break 173, cut lossnya kemungkinan ada di 160. MPPA kita lewatin. SCMA juga kayaknya kita lewatin, walaupun hari ini 2 hari udah reboundnya udah lumayan kuat sih, tapi ya masih menunggu konfirmasi lebih lanjut aja untuk mentradingkan saham SCTV itu. Amyor tes resisten 2020, kalau misalnya emang lanjut kemungkinan target berikutnya ada di 2150. Kita emang gak ngebahas sih kemarin-kemarin. Setelah itu Palm buy on break 925, kayaknya menarik. Cut lossnya kemungkinan ada di 850. Itu pun juga kalau misalnya break melihat rejection candle kemarin, kayaknya sedikit ya nggak wajar aja kalau misalnya dalam waktu dekat break ke atas rejection. SMDR mana nih? Oke. Jadi kita masih menunggu konfirmasi break ke atas 2540 untuk apa ya, majuin cut loss dari 2220 menjadi 2430. Bagi yang belum punya barang ya boleh buy on break 2540, tapi yang udah beli di sekitaran 2280 kayaknya nggak perlu average up dulu sampai benar-benar kondusif pasarnya. Indi nggak ada yang mesti dibahas, kita punya trailing profit di 3080. Hari ini ditutup dengan Gravestone Doji, kemarin Doji ya
Kalau udah 2 hari rejection candle biasanya ya ada penurunan momentum sih. Eh, tapi nggak masalah, kita juga udah aman di saham inti. Setelah itu ada raja bentar. Oke, raja kita masih menunggu konfirmasi break ke atas 11.50, kemungkinan cut loss-nya ada di 10.50, kita turunin. Sami kita lewatin, Petro juga kita lewatin, Best kita lewatin, NLPL kita lewatin juga kayaknya. Medco ya anggaplah kita udah taking profit di sekitaran 1000. Kemungkinan menarik kalau misalnya emang dia break ke atas 990 untuk buyback kembali, dan cut loss-nya ada di 935. Kalau misalnya ada yang masih megang barang dari 600 atau 500 ya tinggal leverage up aja. Tapi dengan catatan dia harus break dulu ke atas 990, at least ada hourly candle ditutup di atas level garis biru ini gitu. Untuk targetnya ada di 1100. Ya udah, kayaknya sampai jumpa di hari Jumat besok. Terima kasih.